Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Baik, Bu, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul, bertemu dan kita masih bisa belajar bersama. Ibu ingatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu ingatkan ya, jangan lupa kita masih pandemi. Kalian harus menjaga yang 3M itu ya. Apa yang 3M itu? Mencuci, pakai masker. Iya. jaga jarak, masker, Bu. Iya. Benar. 1, memakai masker. Jarak, Bu. Ya. 2, Menjaga jarak, Bu. iya. Menjaga jarak. Iya, menjaga jarak. 3, mencuci tangan. Tangan, Bu. Ya. Duduk dulu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ketua kelasnya ada. Ini siapa? Bu Iis? Iis, dipersilahkan untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah menambahkan ilmu kepada kita semua ya. Nah, seperti Amin. biasa. Amin. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca surat pendek dulu ya. Ibu minta kalian semua membaca surat An-Nas. Diawali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran ya. Ibu absen satu persatu. Juli hadir? Juli ada? Hadir, Bu. Hadir, ya. Ine? Hadir, Bu. Iis? hadir, Ibu. Kita? Oh iya, semuanya sudah hadir semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi materi untuk hari ini yaitu pelajaran ke-1 yaitu materinya membaca Quran surat Al-Falaq. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama agar siswa dapat membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Yang kedua, siswa dapat menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Al-Falaq. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan hafalan Quran surat Al-Falaq. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sekarang kita masuk pada materi. Kalian bisa lihat PPT dari Ibu. Sebentar ya.
Buka dua. Buka dua. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa. Ya, Kelihatan Bu, jelas Bu. jelas. Iya, alhamdulillah. Nah, di situ kita bisa melihat bacaan surat Al-Falaq dari ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Tekniknya, Ibu membaca satu surat, kemudian diikuti oleh kalian ya, diulang oleh kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diulang. Diikuti. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu kali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza Ya, sebentar. Nah, tadi kita sudah membaca Quran surat Al-Falaq ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Surat Al-Falaq itu surat yang keberapa ya urutan dalam Al-Qur'an? 113. 113. Iya, pinter ini. 113. Kemudian ada yang tahu Al-Falaq itu artinya apa? Coba yang lain. Masa itu saja yang jawab? Juli jawab. Tahu tidak artinya Al-Falaq itu apa? Waktu subuh. Ya, Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Nah, sekarang kita belajar mengenai makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Sebentar Ibu buka lagi ya. Nah, bisa dilihat itu gambar tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf. Bisa dilihat semuanya? Ya, Bu. Ya. Jelas Bu, sudah. Ya. Nah, kita bahas mulai dari ayat yang pertama ya.
Nah, ini di dalam ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dalam pengucapan huruf qaf itu harus berbeda dengan pengucapan huruf kaf. Huruf qaf terletak di pangkal lidah, lebih dekat pada kerongkongan. Sedangkan huruf kaf itu lebih dekat pada bibir. Ya, ada yang bisa menyebutkan? Coba, qaf. Qaf. Ikutin Ibu. Qaf. 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 Ini ya. Qaf. Ya. Kalau kaf beda. Kaf. Kaf itu dekat dengan Qaf. bibir. Ya, kita lanjutkan. Masih tetap ayat yang pertama. Nah, di sini ada kata a'udzu. Nah, a'udzu. Huruf alif berbeda dengan huruf ain dalam pelafalannya. Dalam mengucapkannya. Alif itu terletak di pangkal tenggorokan. Berbeda dengan ain. Kalau ain itu terletak di tengah tenggorokan. Jadi cara membacanya bukan au tapi au ya. Kemudian di sini ain itu berharokat domah, itu dibaca au. Dan menghadapi huruf wawu sukun, maka dibacanya panjang 2 harakat. Karena itu termasuk mad tabi'i. Nah, kemudian zal. Di situ ada huruf zal. Nah, zal itu terletak di ujung dasar lidah dan di ujung gigi depan bagian atas. Ada yang mau mencoba mengucapkan huruf zal? Ayo. Za. Kenapa ini enggak semangat? Ngantuk ya? Juli debu. Aduh, ininya lagi Kita baru bisa subuh. menyebutkan huruf zal. Za. Zal. Ya, pintar. Zal. Ya. Zal. Sekarang kita lanjut pada ayat yang ketiga. Ayat yang kedua ya, maaf. Min syarri ma khalaq. Nah, shin, sya ini terletak di tengah lidah. Dan kalau sin kecil itu letaknya di ujung lidah. Harus bisa dibedakan ya antara mengucapkan shin dengan sin. Nah, kemudian ma. Nah, di sini di depan huruf mim itu ada alif, maka dibacanya 2 harakat karena termasuk mad tabi'i. Khalaq. Nah, huruf kha terletak di ujung tenggorokan. Qaf, di sini ada qaf. Qaf ini khalaq. Nah, qaf ini diwakofkan menjadi qalqalah kubro. Jadi cara membacakannya itu dipantulkan. Coba sampai sini Mas ada yang mau bertanya? Ini Ibu, saya Ibu. Yo iya, silahkan Iis, ada apa? Mau bertanya apa? Ibu gini ya, kalau kita lagi ngaji ya, kan kita teh suka mau ini apa huruf qaf sama huruf kaf, kadang itu Bu sama ya, padahal bedanya itu di apa ya Bu ya? Oh, huruf Bedanya qaf, di mana? ya. Huruf qaf dan huruf kaf itu beda letaknya. Kalau qaf ini berada di sini nih, di kerongkongan. Kalau kaf itu dekat ke bibir, kaf. Ya. Jadi harus bisa membedakan. Ada lagi yang mau bertanya?
Jangan tegang kalau sama ibu ya. Belajarnya santai aja. Ibu bukan Ya. tegang, Ibu kan ini materinya rada sulit ya Bu ya. Jadi kita teh gimana gitu Bu? Ya kan kita lagi belajar supaya dalam membaca suratnya itu tartil. Ya karena kalau cara pembacaannya itu salah, itu nanti artinya juga salah. Makanya sekarang kita sedikit-sedikit belajar. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Coba. Sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah penjelasan dari Ibu tadi jelas? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya ke ayat yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di sini ada huruf ghin. Nah, ghin di sini terletak di ujung tenggorokan, ya. Kemudian ghin di sini di depannya itu ada alif. Nah, maka dibacanya 2 harakat. Kemudian di sini juga ada nun mati. Nun mati bertemu dengan shin. Itu namanya apa ya? Ada yang tahu? Nggak ada ya, nggak ada yang tahu. Ibu kasih tahu ya. Nun mati bertemu dengan shin itu namanya ikhfa. Jadi dibacanya itu samar. Mim. Nah, jadi samar, enggak min. Bukan min ya, tapi samar. Kemudian di sini juga ada huruf tasjid. Di atas ro itu ada huruf tasjid. Nah, kalau ada huruf tasjid di sini, berarti harus ada penekanan. Biasanya kalian itu kalau disuruh membaca surat Al-Falaq atau An-Nas itu suka syari, suka gitu. Jadi harus ada penekanan syari, ya. Nah, untuk idza, nah di depan huruf zal ini ada huruf alif. Ini dibaca 2 harakat, ya. Kita lanjutkan kepada ayat yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Nah, sama ya, untuk nun sukun bertemu shin itu sama ikhfa. Kemudian ini di sini ada sa. Ini cara pengucapannya sa. Ini sering salah dalam pengucapannya. Sa itu terletak di ujung dasar lidah. Fa dan pa itu dibaca 2 harakat. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, hasidin. Huruf H itu terletak di tengah tenggorokan. Mendekati mulut, bukan H, tapi H, ya. Nah, di sini ada huruf H itu di depannya ada alif, maka dibacanya 2 harakat. Idza, nah sama, itu juga dibacanya 2 harakat. Bagaimana anak-anak? Mengenai makharijul huruf, apakah kalian sudah paham? Sudah Bu, alhamdulillah. Ya, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu minta kalian kalian ada yang mau menyimpulkan dari penjelasan Ibu tadi. Coba siapa? Nih, Bu. Ya, silakan Juli. Aduh, lupa lagi, Bu. Sama Is aja. Sama Is aja. Kenapa tuh dari tadi lupa terus, ngantuk ya? Ibu Juli mah suka gitu udah sama saya teh Lagi. terus
Is, Ibu. Ibu Lagi saya pusing, Bu. coba Padahal boleh kalau- menjawab Iya. ya. Padahal kalau sering menjawab itu nanti ada nilai tambah loh dari Ibu. Coba Is, apa bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Ini ya Bu ya. Iya. Ini kan Bu ya barusan kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq. Ya. Nah, Ibu, dari ketika kita membaca surat Al-Falaq, kita harus bisa membedakan mana qaf, mana kaf. Terus di sana ada hukum yang namanya ikhfa ya Bu ya, ada ikhfa, ada qalqalah, ada matobi'i. Tapi Bu, saya belum paham semuanya, baru sebagian saja, nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kan kita masih tahap belajar ya. Iya. Iya. Tadi sebetulnya tadi itu kan banyak yang samanya. Jadi sama Ibu tidak dijelaskan semua ya. Soalnya kayak syari itu kan sama, min syari itu sama, khalaqas itu sama. Jadi kan yang kita bahas sekarang itu mengenai tempat keluarnya huruf ya, dan panjang pendeknya bacaan. Nanti kan tadi kan sudah dijelaskan apabila di depan huruf tersebut ada huruf lagi seperti tadi ain, di depan ain itu ada wawu, maka dibacanya itu 2 harakat karena itu termasuk mad tobi'i. 2 harakat itu 2 ketukan ya. Gitu ya. Nah, Matobi'i. ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, nanti untuk latihannya bisa kalian lihat. Nah, tadi udah Ibu sama Ibu sudah di-share di grup WA. Mungkin nanti kalian setelah menyelesaikan, kalian bisa kirim hasilnya lewat grup WA ya. Nah, di sini lihat oleh kalian. Di sini ada potongan ayat. Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Yaitu dengan menggunakan anak panah sehingga membentuk bacaan surat Al-Falaq. Bisa kalian lakukan di rumah ya. Nah, waktunya tidak boleh lebih dari hari ini ya. Kalau besok sama Ibu nggak diterima. Bagaimana? Bisa dimengerti? Sudah paham itu Ya, Bu. pengertian tugasnya? Iya, Bu. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Dan sebelum menutup pelajaran ini, pertemuan ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan Is. Iya, Ibu, alhamdulillah. Tapi sebelum berdoa, Ibu, tidak ada teman-teman yang baca dulu, Bu, surat yang barusan supaya kita kan lebih paham dan lebih hafal. Oh iya, kita baca bareng-bareng lagi ya, supaya kita lancar dalam membacanya. Dan tadi yang makharijul hurufnya itu kita pakai ya. Iya, Ibu, kita mencoba ya, Ibu ya. Ya, silakan. Kita mulai dulu dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri hasadin fil uqad. Sinyalnya Wa jelek, min syarri hasidin idza hasad. Ternyata ada perbedaannya ya, bacaan yang tadi sama yang sekarang. Yang sekarang itu lebih tartil.
Ibu yakin kalian bisa semuanya. Ya, sekarang kita berdoa ya. Amin. Amin. Kita berdoa bersama-sama untuk menutup pelajaran ini. Coba Iis pimpin doanya. Iya, Ibu. Teman-teman semua, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan memberikan materi mengenai menulis cara menulis yang benar Quran surat Al-Falaq. Bisa kalian perhatikan, belajar lagi di rumah ya, yang tadi. Mungkin itu saja pelajaran untuk Ibu hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.